Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman dengan menggunakan C++. Oke, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan C++, kali ini kita akan mengimplementasikan ke sesuatu yang lebih praktikal, dalam arti yang lebih dekat ke real project. Kali ini kita akan membuat sebuah tipe data baru dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek. Jadi konsepnya adalah kita akan membuat tipe data yang merupakan kombinasi dari tipe data primitif serta menyediakan fungsi atau operasi pendukungnya. Di sini contoh yang kita buat adalah tipe data waktu. Tipe data waktu itu terdiri dari 3 integer, yaitu JJ untuk jam, untuk menit, dan DD untuk detik. Kemudian beberapa aturan yang akan kita implementasikan yaitu JJ atau nilai jam itu berkisar dari 0 sampai tak terhingga. Kemudian nilai dan DD itu berkisar antara 0 sampai 59. Kemudian jika ada inputan elemen waktu yang tidak memenuhi aturan, maka default editionnya adalah 0. Dan kita akan membuat metode penambahan dan pengurangan yang mengikuti aturan operasi waktu. Jadi kalau misalkan 30 menit ditambah 30 menit, hasilnya bukan 60 menit tapi hasilnya adalah 1 jam. Oke, langsung saja kita ke VS Code untuk mengimplementasikannya. Di sini kita buat satu file baru yaitu waktu.h. Dan di sini kita gunakan include IO stream dan juga include string. Ini nanti akan kita gunakan. Selanjutnya kita membuat kelas waktu. Jangan lupa titik koma. Akses modifiernya adalah public. Ada 3 atribut integer JJ, dan DD sebagai jam, menit, dan detik. Kemudian kita langsung membuat konstruktornya saja. Waktu isinya adalah JJ, dan DD. Itu kita inisialisasikan, maksud saya JJ this sama dengan this DD sama dengan DD. Selanjutnya kita cek sesuai dengan ketentuan tadi. Jadi jika JJ itu nilainya kurang dari 0, maka kita set this JJ nya sama dengan 0. Kan JJ mulai dari 0 sampai tak terhingga ya. Kemudian jika itu lebih dari 59, maka this sama dengan 0, atau kurang dari 0 ya, maka dia adalah 0. Dan terakhir adalah yang satu lagi sama, yaitu untuk DD nya, detiknya. Jika detiknya lebih dari 59 atau detiknya kurang dari 0, maka detiknya kita ubah jadi 0. Oke, cukup seperti ini untuk konstruktornya. Selanjutnya kita buat representasi stringnya. std string to string return std to string jj plus std to string plus std to string dd. Jadi jam, menit, detik kita konversi menjadi integer. Selanjutnya kita returnkan ke stringnya. Oke, ada sedikit catatan di sini. Jadi to string, maksud saya std to string, itu hanya ada di compiler C++. Jadi yang sudah mengikuti standar compiler C++ terbaru itu ada toString. Tapi kalau masih menggunakan compiler yang lama, mungkin menggunakan instalasi kode blok yang lama atau mungkin menggunakan instalasi compiler yang lama, itu mungkin tidak ada metode toString. Misalkan fungsi toString ini tidak ditemukan, berarti harus upgrade compilernya dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat operasinya lagi, yaitu kita akan membuat fungsi untuk mengubah dari waktu ke detik dalam integer ke detik. Oke, ini fungsinya mudah, return tinggal JJ dikali 360 ditambah
mm dikali 60 ditambah dd. Kemudian kita bikin juga sebaliknya, yaitu fungsi untuk mengubah dari detik ke waktu. Jadi waktu detik ke waktu. Parameternya adalah integer detik. Untuk mengubah dari detik ke waktu berarti kita cari jamnya dulu. Jamnya itu detik dibagi 3600. D-nya kecil ya ini ya. Oh, ini juga salah, harusnya 3600 ya, bukan 360. Detik dibagi 3600, integer dibagi dengan integer maka akan habis otomatis. Integer mm ganti sisanya dari pembagian, sisa dari dibagi 3600 itu kita bagi dengan 60. Kemudian sisa dari dibagi 60 itu akan menjadi detik. Sudah return waktu JJ, mm dan dd. Nah, selanjutnya kita membuat tadi ya, ada operator tambah. Operator tambah kita buat waktu tambah. Jadi kalau waktu ini ditambah dengan waktu kedua, waktu 2, itu hasilnya berapa? Ini tujuan kita membuat fungsi ke detik dan detik ke waktu itu memudahkan kita seperti ya. Untuk penambahan itu kita tinggal this ke detik di plus waktu 2 ke detik, masukkan ke dalam detik, terus tinggal diubah menjadi waktu. This detik ke waktu detik. Nah, jadi lebih mudah, kita nggak perlu nambahkan detik, menit dan jamnya, tapi langsung dikonversi saja jadi detik. Ini perlu diperhatikan di sini, ketika kita menggunakan this, operatornya adalah tanda panah. Kemudian ketika menggunakan waktu 2, karena waktu 2 ini adalah objek, kita menggunakan titik. Diperhatikan perbedaannya ya. Kalau this ini dia menuju ke kelas itu sendiri, sedangkan yang waktu 2 ini adalah objek eksternal. Jadi kedua waktu ini kita konversi menjadi detik, kita tambahkan, kita masukkan ke dalam variabel detik, kemudian diubah lagi menjadi waktu. Begitu juga kalau kita bikin waktu kurang, berarti waktu ini dikurangi dengan waktu 2. Ya. Sama seperti tadi. Sama persis. Jadi saya kopas saja, copy paste, minus, selesai. Mungkin bisa sedikit kita improve di sini. Kita mengecek dulu kalau ternyata hasilnya jam saat ini itu ternyata lebih kecil daripada jam kedua, itu kan hasilnya kan minus ya. Nah, kalau hasilnya minus, kita langsung jadikan kosong aja. Jadi kalau misalkan if detik hasilnya itu kurang dari 0, maka yang kita lakukan adalah this ke detik itu 0. Ya, jadi langsung kita jadikan 0 aja. Sorry, bukan ke detik. Detik ke waktu. Detik ke waktu itu 0. Kalau bukan baru di return ya ini ya. Return, kemudian kalau bukan maka kita melakukan seperti biasa. Biar lebih mudah terbaca gini ya. Oke, jadi kita sudah mempunyai tipe data waktu. Ada toString untuk representasi stringnya, kemudian ada fungsi ke detik, ada fungsi atau metode detik ke waktu, kemudian ada tambah, ada kurang. Ini sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita buat mainnya. Kita buat file baru lagi, main waktu.cpp. Kita cuman perlu include waktu th using namespace std integer main. Waktu 1 isinya adalah misalkan 2, 15 dan 40. Dan kita printf atau kita cout ya. Cout
waktu 1 titik toString and learn. Kita bikin waktu lagi, waktu 2. Sini ada 4. Nah, misalkan kita ini menitnya ditambah ya 98 gitu. 53. Dan kita check out lagi, waktu 2 toString and learn. Jangan lupa return 0. Ya, kita jalankan di terminal G++ main waktu tjpp main o waktu ya. Nah, hasilnya yang pertama 2 15 40 dan 4053 karena ini 98 ya. 98 itu kan nggak ada menit 98, jadi langsung dikonversi menjadi 0 untuk memudahkan kita. Harusnya sih lebih bagusnya 98, berarti 60 dimasukkan ke jam, kemudian sisanya dimasukkan ke menit. Tapi ini kita buat yang mudah dulu aja. Bagaimana kalau misalkan waktu 1 dan waktu 2 ditambahkan? Waktu hasil tambah ya, ini maksudnya ya. Waktu 1 ditambah waktu 2. Check out hasil toString and learn. Jalankan. Nah, jadi dari 2 15 40 tambah 4053 itu hasilnya 6 16 33. Benar ya? Oke, penambahannya sudah berhasil. Kalau kita kurangkan hasilnya masih tetap hasil sama dengan waktu 1 titik kurang waktu 2. Kita check out lagi hasilnya. Hasilnya 0. Nah, hasilnya 0 karena waktu 1 itu lebih kecil dari waktu 2. Kalau hasilnya lebih kecil kita jadikan 0. Kalau kita balik, waktu 2 dikurang waktu 1. Kalau kita balik, hasilnya 1 jam 45 menit 13 detik. Jadi 4 jam 0 menit 53 detik dikurangi 2 jam 15 menit 40 detik, hasilnya seperti ini. Konstruktor kita sudah berhasil, toString kita juga sudah berhasil, tambah dan kurang kita juga sudah berhasil. Kalau misalkan hasilnya dari waktu 1 tambah waktu 2 dimasukkan ke waktu 1 lagi gimana Pak? Ya boleh saja. Misalkan waktu 1 itu waktu 1 ditambah waktu 2. Check out. Nah, jadi yang waktu 1 jamnya sudah jadi 6 16 33. Itu karena yang kita lakukan di sini adalah return ya. Kita mengembalikan hasil. Jadi kita tidak mengubah nilai dari jam menit detik di waktu ini, tapi kita melakukan return. Ya, kita buat seperti ini agar lebih fleksibel. Pak, ini sudah oke sih, tapi masa tambah caranya gini Pak, waktu 1 plus tambah waktu 2 kan agak wagu Pak. Harusnya kan pakai operator plus gitu. Kurang juga harusnya pakai operator minus gitu. Ya, dengan menggunakan object oriented programming kita bisa melakukan yang seperti itu. Jadi ini salah satu kelebihannya kalau kita menggunakan pemrograman berorientasi objek dibandingkan kalau kita hanya menggunakan struct, itu kita bisa melakukan operator overloading. Artinya kita menimpa perilaku dari operator untuk tipe data yang kita buat dengan menggunakan metode tertentu. Nah, contohnya ini ya, operator plus, operator minus, itu kita ubah perilakunya, tidak seperti biasa, tapi perilakunya kita tentukan agar sesuai dengan tipe data yang kita buat. Sebelum saya membuat operator overloadingnya, saya demokan dulu bahwa misalkan di sini kita hasil sama dengan waktu 1 plus waktu 2. Hasilnya di sini, ya ini belum dikompil udah kelihatan di sini ya. No operator plus matches this operand. Jadi tipe data yang kita buat, nah ini juga error. Tipe data yang kita buat, tipe data waktu itu tidak memiliki operasi plus. Jadi nggak tahu kalau melakukan plus di sini caranya gimana. Disitulah kita lakukan operator overloading. Caranya adalah tipe kembaliannya sama waktu. Jadi sesuai kelas yang dibuat, kemudian operator plus. Operator plus kemudian ada parameternya. Parameternya di sini kita menggunakan waktu 2.
waktu 2 itu berarti adalah waktu lain yang akan ditambahkan dengan operator ini ya. Nah, karena kita sudah punya fungsi tambah atau metode tambah, jadi kita nggak perlu repot-repot bikin lagi seperti ini, langsung return aja ya. Return tambah waktu 2. Selesai ya. Kalau kita belum punya ini berarti kita bikin kayak gini di sini. Yang kurang juga Pak. Oke, yang kurang sekalian. Operator minus. Waktu 2 sama kita juga sudah punya, tinggal kurang waktu 2. Selesai ya. Operator apa aja yang bisa di override Pak? Menggunakan VS Code dan kita sudah menginstal plugin untuk C++. Kita bisa kelihatan di sini, kita bisa lihat di sini operator. Nah, ini operator-operator yang bisa di override ini, operator delete, operator new, operator kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Ini operator-operator yang bisa kita overriding. Kita tambahkan satu operator lagi, operator kali misalkan. Operator kali. Nah, perkalian di sini, kalau perkalian kan wajarnya kalau waktu itu kan bukan dikalikan dengan waktu ya, tapi dikalikannya dengan integer. Jadi misalnya lakukan operasi selama 5 menit 10 kali ya. Berarti kan 5 menit 10 kali, bukan 5 menit dikali 5 menit lagi, bukan, tapi 5 menit dikalikan dengan integer yaitu 10 kali. Berarti 5 dikali 5 menit kali 10 jadinya 50 menit. Hasilnya kan seperti itu. Jadi di sini parameternya itu tidak kita kalikan dengan tipe data waktu, tapi kita kalikan dengan tipe data integer, jumlah misalkan ya. Nah, kemudian kita returnnya di sini, yang kita return adalah detik ke waktu karena tipe datanya waktu. Yang kita return adalah yang saat ini kita ubah menjadi detik, kemudian saya kalikan dengan jumlah. Jadi kalau misalkan kita lakukan 3 SKS itu 50 menit dikali 3. Berarti nanti kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 150 menit atau berarti 1 jam 30 menit. Oke, kita coba. Jadi di sini kita tidak lagi menggunakan cara seperti ini, kita pakai plus. Nah, sudah nggak error dia kan? Dia sudah tidak error. Kurang juga pakainya minus. Ini juga kita lakukan plus lagi. Jadi yang hasil dari penambahan waktu 1 dan waktu 2 ini kita masukkan ke waktu 1 ya. Terus kita coba yang kali. Hasil sama dengan misalkan kita bikin waktu baru aja. Waktu 50 menit tadi ya. 0 jam 50 menit 00 detik dikali 3 SKS. 3 SKS itu berarti berapa? Out hasil. Kita compile, jalankan. Nah, keluar 2 jam 30 menit ya. Bukan 1 jam 30 menit. Salah tadi saya. 2 jam 30 menit. Ya, ini sudah seperti awal tadi. Terus ini perkaliannya juga benar. Kalau misalkan ini kita kalikan dengan waktu, bisa nggak Pak? Waktu 1 misalkan ya. Dia akan error. Kenapa? Karena yang kita deklarasikan di sini operator perkalian itu dikalikannya dengan integer, tidak dikalikan dengan waktu. Sebaliknya kalau yang tambahan ini kita kasih integer 90 gitu, dia juga akan error. Karena yang kita deklarasikan di sini operator plus itu penambahannya dengan waktu, tidak dengan integer gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini sepertinya sudah oke, tapi di sini kalau kita lihat tadi saya banyak mendeklarasikan tipe data waktu ya, waktu 1, waktu 2. Terus kalau ada 10 waktu berarti waktu 1, 2, 3, 10 Kak. Kenapa tidak menggunakan array aja? Oke, kita buat menggunakan array ya. Kita buat array waktu, di sini data WKT kan ya. Kita deklarasikan jadi 10 data waktu. Nah, ini keluar error ya. Keluar error. Kenapa? Karena kita sudah merubah konstruktor di sini. Konstruktornya kita rubah menjadi konstruktornya harus ada parameter JJ, MM, dan DD. Sementara untuk deklarasi array kan kita tidak mendeklarasikan satu persatu ya. Kalau kita mau mendeklarasikan satu persatu seperti ini sih oke-oke aja sebenarnya ya. Waktu 4, 12, 4. Waktu 9, 86.
waktu 7 22 66. Kalau mau buat seperti sini oke, tapi kan pada waktu kita deklarasi array kan tidak selalu inisialisasi langsung ya. Kadang-kadang kita cuman pengen deklarasi aja. Padahal waktu itu deklarasinya harus menggunakan parameter ini. Nah, caranya gimana agar waktu ini bisa dideklarasikan dengan cara seperti ini? Caranya adalah dengan menambahkan default constructor. Tambahkan di sini default constructor waktu. Udah gini aja. Kalau misalkan kita nggak mau ngapa-ngapain ya, atau kalau misalkan biar nilainya aman, tidak keisi yang tidak kita buat default constructor jam, menit dan detiknya isinya 0 semua. Misalkan kita buat seperti ini. Ini adalah default constructor tanpa parameter. Kalau sudah dibuat seperti ini, di sini sudah tidak error lagi. Kita bisa manggilnya di sini aja. Data WKT ke 0 sama dengan ini. Kemudian data WKT ke 1 kita masukkan ke sini, dan data WKT ke 2 kita masukkan di kedua ini. Kemudian kalau mau cetaknya mau pakai for INTI sama dengan 0, I kurang dari 3 yang kita isikan sementara baru 3 ya. I plus plus atau 5 nggak apa-apa sih. Kita lihat hasilnya kalau sampai 5 gimana. Data WKT ke I to string. Ini kita lakukan cout and learn. Compile, jalankan. Nah, ini yang keluar ini mulai dari 412 mat ya. 412 mat 906 karena 80 ya. 80 langsung dikonversi jadi 0. 72266 juga dikonversi jadi 0. Kemudian yang tidak kita deklarasikan yaitu indeks ke-3 dan indeks ke-4 itu 00 karena default konstruktornya ketika mereka tidak ada parameternya kita isikan JJMMDD itu 00 semua. Oke, cukup sampai di sini. Jadi yang sudah kita lakukan di sini, kita sudah membuat kelas baru yaitu tipe data waktu. Di sini kita bermain-main dengan tipe data waktu. Kita membuat toString untuk representasi stringnya. Kemudian kita membuat juga beberapa fungsi ke detik, detik ke waktu. Terus kemudian ada kita melakukan operator overloading yaitu merubah perilaku dari operator. Kita bisa menentukan mau ditambahkan dengan tipe data apa, mau dikalikan dengan tipe data apa, yang dilakukan seperti apa. Kemudian di sini juga kita menambahkan default constructor agar di main waktu ini pemanggilannya bisa kita menggunakan array seperti ini. Cukup sampai di sini, semoga dapat dipahami. Jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.